3. Kita lanjutkan pelajaran hari ini tentang apa itu? Berpikir secara komputasional. Sebelum belajar berpikir komputasional, kita belajar terlebih dahulu tentang coding pada pertemuan sebelumnya. Coding, masih ingat apa itu coding? Masih. Apa? Bahasa atau kode. Kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Misalnya, misalnya kita membuka HP, kita pakai bola, pakai sidik jari, atau pakai wajah, pakai misalnya kita ingin membuka handphone, buka HP. Pertama kita pasang sandi, buka kode sandinya dulu. Bisa berupa angka, misalnya punya Jessica dikasih angka 1212. Nah, kemudian baru bisa dibuka HP-nya. Kalau punya Rahmadi lain lagi, dia pakai Facebook, pakai kunci wajah. Kalau belum ditempel di wajah Rahmadi tidak bisa dibuka, ya. Lain lagi dengan Rohaya, dia makainya pola Z, baru bisa dibuka. Itu namanya kode. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu berpikir secara komputasional. Kita baikkan pada kehidupan sehari-hari. Komponen utama berpikir komputasional. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa? memahami konsep berpikir komputasional. Terus menerapkan Konsep berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana. yang ketiga, Mengenal hubungan antara berpikir komputasional, coding, dan kecerdasan artifisial. terus Mengembangkan kemampuan bekerja bersama, berpikir kritis dan kreatif dalam simulasi dan proyek. itu tujuan kita dalam belajar berpikir komputasional. Setelah belajar, apa yang menjadi target capaian pembelajaran kita? Yang pertama apa? Peserta didik dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana. Peserta didik memahami keterkaitan antara berpikir komputasional, coding, pemrograman, dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi setelah belajar ini kita harapkan seluruh peserta didik dapat menjelaskan konsep berpikir secara komputasional, bisa memahami dan bisa menunjukkan kemampuan dalam bekerja sama, berpikir kritis, kreatif dari simulasi dan proyek. Lanjut,
Ada 4 konsep utama. Yang pertama itu adalah dekomposisi. Artinya dekomposisi itu memecahkan masalah menjadi bagian lebih kecil. Ini misalnya Jessica disuruh ibunya mencuci baju. Jessica, tolong cuci bajumu. Maka Jessica memilih-milih bajunya terlebih dahulu, dipisah-pisah. Enak ya? Yang sepatu nanti baru dengan sendal mencucinya. Yang baju putih digabung dengan baju putih, biar tidak kelunturan. Itu namanya membagi masalah menjadi bagian yang kecil-kecil. Nah, ini disuruh ibunya mencuci piring, maka gelas digabung dengan gelas, piring digabung dengan piring, nanti kuali misalnya digabung dengan kuali. Itu namanya dekomposisi. Selanjutnya pengenalan pola. Pengenalan pola ini adalah data untuk memudahkan analisis. Jadi misalnya mana gelas yang kena minyak dengan gelas yang tidak. Berarti yang tidak kena minyak kita cuci terlebih dahulu. Yang kena minyak nanti kita belakangan, karena dia perlu sabunnya yang agak banyak. Kalau kita campur nanti yang tadi tidak kena minyak jadi kena minyak. Itu perlu pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi, menghilangkan detail yang tidak perlu. Tadi Rahmani disuruh ibunya mencuci piring, ada baju kotor, sudah nanti aja cucinya baju kotornya. Karena yang disuruh ibunya adalah mencuci piring, makanya yang harus dikerjakan adalah mencuci piring. Mencuci baju nanti di lain waktu, ya, menghilangkan yang bukan jadi fokus. Kalau disuruh mencuci piring berarti mencuci piring. Kemudian algoritma di situ menyusun langkah-langkah. Nah, Rahani tolong cucikan piring, kata ibunya. Makanya menyusun langkah-langkah. Pertama dikumpulkan dulu piring yang kotor, gelas yang kotor, kemudian taruh di dalam wadah, mencari air yang untuk membilasnya, nah ya, untuk mencucinya, mengambil sabun, kemudian dicuci. Cuci gelas dulu. Nah, itu namanya algoritma. Ngerti nggak? Coba dekomposisi tadi apa? Memecahkan masalah menjadi Bagian kecil-kecil. Contohnya tadi apa? Putih dengan putih, sepatu dengan sendal, baju dengan baju. Ya, jangan dicampur-campur. Nyuci baju dicampur dengan sepatu, nah kotor. Terus kalau yang pengenalan pola, ayo. Misalnya nyuci piring yang tidak kotor, yang enggak kotor, yang berminyak dicampur yang berminyak, yang tidak berminyak, yang tidak berminyak dicampur yang tidak berminyak. Nah, abstraksi menghilangkan yang tidak penting, yang bukan jadi tujuan kita. Apa contohnya tadi? Misalnya diperintahkan orang tua untuk membantu mencuci piring, maka yang dilaksanakan adalah mencuci piring. Untuk mencuci yang lain nanti di lain waktu. Kemudian algoritma, langkah-langkahnya, yuk. Misalnya tadi pertama apa? Mengumpulkan piring, gelas yang kotor. Kemudian menyiapkan air, mengambil sabun, kemudian cuci dulu yang tidak terlalu kotor. Nah, itu namanya algoritma. Paham nggak? Paham ya? Nah, apa sih komputasional itu? Berpikir komputasional itu apa di situ nak? Berpikir secara komputasional adalah proses menganalisis sebuah masalah dan menyusun solusi menggunakan komponen seperti komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi berpikir secara komputasional tadi adalah menganalisis sebuah masalah kemudian memberikan solusi.
Misalnya aku nggak bisa masak mie karena nggak ada telurnya. Kan tadi cuma disuruh masak mie, nggak ada telur nggak apa? Jadi nggak harus, enak ya. Pengenalan abstraksi itu hilangkan yang tidak penting. Tadi kan cuma disuruh masak mie, nggak harus pakai telur. Nah, kemudian yang terakhir adalah algoritma, yaitu langkah-langkahnya tadi. Pertama masak mie, apa lagi kita? Rebus air, nyalakan kompor, rebus air, sudah mendidih, masukkan mie, sudah masak, tiriskan, aduk, sajikan. Nah, itu baru makan. Jadi kalau di rumah ada tugas bisa dikasih orang tua, kita belajar berpikir secara komputasional. Ini manfaat berpikir komputasional. Nah, kalau kita belajar di kompetisi tadi, kita belajar mengerjakan masalah dengan membagi menjadi bagian kecil-kecil. Misalnya ini mau 17-an, coba. Ini kan mau 17-an. Perintahnya coba hias ruang kelas 5. Ayo. Misalnya ketuanya Jessica. Gimana tuh dekomposisinya? Bagi menjadi bagian kecil-kecil, gimana? Dibaginya. Nia ditugaskan untuk mengecek jendela. Ini misalnya. Raptor ditugaskan untuk memasang bendera. Nah, terus Rahaya ditugaskan untuk membuat hiasan dari botol minum bekas. Nah, misalnya seperti itu. Nah, dengan pengenalan pola, dicari botol bekas tadi yang mau digunakan yang mana, kan? Nah, terus kemudian yang abstraksi meninggalkan yang tidak penting. Berarti nih ya tidak boleh mengambil pekerjaan Rohaya, ya. Terus kemudian yang selanjutnya algoritma itu adalah menyusun langkah-langkahnya. Jessica, besok kita fokus ngecek dulu. Yang Nia besok harus sudah selesai membuat apa? Hiasan dindingnya, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh tadi, misalnya menyusun tas sekolah. Apa? Pertama di komposisinya apa? Memisahkan isi tas dengan buku pelajaran. Pengenalan polanya, jenis mata pelajaran, abstraksinya, membawa barang, hanya membawa barang yang penting. Kemudian algoritmanya cek jadwal, ambil buku, masukkan alat tulis, masukkan kotak bakal kalau bawa bekal, kemudian tutup tas dan simpan. Nah, kita sehari-hari menggunakan berpikir secara komputasional. Contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada soal kerjakan soal berikut dengan cepat dan tepat. Harus cepat dan tepat. Kalau tepat berarti benar. Nah, sebelum kita ke soal, Ibu mau bagi kelompok dulu menjadi 4 kelompok. Ya, ini masuk semua kan? Ya. Rizky, coba berhitung nak. 1, coba 1, 2, sampai 4 nah ya. 3, 1 lagi. 2, 3, 4. 1 lagi. 2, 3, 4. 1. Coba yang 1 tunjuk tangan. Yang dapat angka 1 tunjuk tangan. Yang dapat angka 1. Coba berdiri. Yang dapat angka 1. Angka yang dapat angka 1 jadi kelompok 1. Coba berpisah ke sini dulu. Coba di sebelah sini dulu. Yang dapat angka 2 tunjuk tangan. Angka 2.
lampu ini digabung. Yuk, lampu satu di sini digabung. Ditambah ini karena berempat, tambah meja satu lagi. Yuk, kelompok dua di sini digabung mejanya. Ayo, digabung mejanya. Digabung kelompok tiga, silakan gabung mejanya. Kelompok empat silakan gabung mejanya. Boleh. Empat silakan gabung mejanya. Empat, gak usah dibawa meja atas, gak usah dibawa pakai yang ini, pakai yang ini.
Kira-kira di mana? Yang segitu, Des. Di mana? Ini ya. Neng.
Berarti kalian lihat soal nomor 1. Kalau videonya sudah putar ke soal nomor 2, nomor 3, berarti kalian tunggu dulu. Ya, atau bisa kerjakan nomor yang kalian punya dulu. Atau nomor 5, nomor 6. Sudah siap? 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 Kalian berempat, bertiga sudah bisa harus fokus. Kalau sudah nomor 1 ada matahari ditambah kiwi, berarti ada yang baru lihat matahari ditambah kiwi, matahari ditambah kiwi, matahari ditambah kiwi. Ya? Siap? 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 Kira-kira videonya di sebelah mana? Terus mata kalian kemana kira-kira? Sudah siap belum? Sudah siap belum? Kemana matanya? Sudah siap belum? Sudah siap belum? Ada lagi yang ngobrol? Berhenti dulu. Ini dari tadi tidak fokus berikut ini. Cepat cari kartu itu. Cepat cari kartu yang sama dengan, ingat nomor soalnya. Pisahkan dulu nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana.
soalnya. Bebeknya nomor berapa? Agak naik, bebeknya agak naik. Nah, agak naik. Yang pelan itu naik kan?
Selesaikan dulu ini. Diangkat nomor kelompoknya kan? Tulis nama kelompoknya dong. Nama kelompoknya. Selesai. Nomor 2. Yang pertama adalah nomor 2. Yang kedua adalah nomor 3. Angkat nomor kelompoknya. Angkat nomor kelompoknya. Bawa ke depan. Bawa ke depan. Ibu mau evaluasi. Yang pertama tadi yang sudah cepat selesai adalah nomor 2. Ibu mau koreksi hasil nomor 2. Ayo coba jelaskan nomor 2. Salah satu. Anugrah, coba maju Anugrah. Boleh kelompoknya maju semua, boleh? Nomor 2, coba jelaskan. Nah, coba. Merah tanggal matahari sama dengan kumbang merah. 8 nomor 8 Hasilnya 8 benar. Nomor 2. Pelangi kurang ikan sama dengan kiwi. Apa itu pelangi? 9 Ya. 7 Hasilnya 2 setelah pembelajaran ini bagaimana perasaan kalian? Senang. Apa kalian sulit untuk mengerjakan ini? Tidak. Apakah ada kendala? Tidak. Apa yang kalian suka dari pembelajaran ini? Kamu lihat gambarnya. Karena ada kode, Iya. ada gambar. Terus bagaimana sistem pengerjaannya? Apa kerjasama? Kerjasama. Kerjasama. Ayo tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 3. Jadi kamu lanjut deh. Coba jelaskan nomor 3. Ya. Babi ditambah Terus babi ditambah burung hantu sama dengan 3 4 kok bisa ikan? Berapa? Babi itu kode berapa? 6 Burung? 1 Jadi 7 kodenya? 7 kodenya? Ikan. Ikan. Ada yang ini nggak kendala nggak kerjakan ini? Tidak. Kerjakan ini. Tidak.
kiwi. Ditambah bebek sama dengan kentang. Kiwi itu kode berapa? 2. Bebek 3. 5 apa 5? Oke, dari pelajaran ini ada kendala nggak? Tidak. Ada yang kesulitan? Tidak. Apa yang kalian senang dari pelajaran ini? Karena apa yang ada di Kodenya, karena ada kok kodenya. Berarti membantu untuk menghafal. Oke, tepuk tangan teman bertiga. Dan sekarang kelompok 4. Ini kelompok 4 ini kelompok yang terakhir. Apalah kendalanya ya? Mana nomor 5 yang menjelaskan? Kelompok 4. Nomor 5. Anggur. Berapa anggur? Kode untuk 4. Ditambah bintang? Hah? Ditambah 5. Sama dengan berapa? 9 itu apa? Pelangi. Yang nomor 6? Kiwi ditambah anggur sama dengan bali. Berapa kode kiwi? Jelas nggak? 2. Terus? Ini ada berposisi berarti ini sama. Kenapa kalian nggak fokus? Hah? Berarti ada yang nggak fokus di sini tadi. Kenapa Ramsa? Apa kendalanya belajar ini Ramsa? Lupa. Kalian kerja sama. Ini kenapa? Bisa terlambat sendiri. Kenapa? Kendalanya? Mana salah tadi? Tidak kerja sama. Ramsa untuk Ramsa. Kenapa kamu gak fokus Ramsa? Hah? Kenapa? Hah? Tidak mendengarkan instruksi. Sudah, terutama untuk kelompok 4. Dari pelajaran hari ini, apa perasaan kalian semua? Masih perlu kita lanjutkan lagi pelajaran ini? Apa yang kalian dapat dari pelajaran ini? Pertama, belajar apa? Fokus. Kalau nggak fokus sama. Tadi ada yang harusnya plus, harusnya tambah, ditulis menjadi kurang fokus. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, sudah evaluasi. Sebelum kita berdoa, kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu. Yuk, berdiri. Jessica, maju dari sini. Dari sini. Sini. 1. Demikianlah pelajaran kita
Tidak. Marilah kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan lafaz